Sambal campur-campur khas Minang. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di video saya kali ini ya teman-teman online semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan masih seputaran masakan khas Minang, yaitunya sambal campur-campur. Kita langsung saja ya. Yang pertama-tama kita lakukan yaitunya kita goreng dulu tempe yang sudah kita siapkan. Potong sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ingat ya, apinya jangan terlalu besar karena bisa mengakibatkan tempe kita cepat gosong teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengaduk-aduk gorengan tempe kita. Nah, untuk tempenya saya marinasi pakai garam aja ya teman-teman semua agar ada rasa gurih-gurihnya. Nah, ada nggak di sini teman-teman yang nggak suka sama sekali sama tempe? Kalau di rumah saya ini ya termasuk terfavorit ya si tempe ini. Nah, proses penggorengan tempe ini kita lakukan sampai benar-benar matang ya, sesuai selera kita masing-masing. Nah, karena saya memakai wajannya yang agak tipis, jadi gorengannya sering saya aduk-aduk teman-teman. Aduk terus sampai si tempenya sesuai dengan selera kita matangnya. Nah, untuk tempe kali ini saya motongnya agak kekecilan teman-teman, karena kan nanti akan dicampur dengan bahan lainnya. Jadi ukuran potongannya ya seperti ini aja. Kalau sudah berwarna kuning keemasan kayak video ini, berarti itu menandakan gorengan tempe saya akan segera mateng. Sambal campur-campur ini merupakan makanan terfavorit bagi saya, suami, dan anak saya. Tapi bikinnya enggak terlalu sering ya. Nah, kalau dia udah seperti di video ini, itu menandakan tempenya udah bisa kita angkat ya. Kemudian saya tiriskan agar minyak gorengnya tidak banyak nantinya. Nah, setelah tempe ini saya tiriskan, saya lanjutkan dengan menggoreng terong yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong sesuai selera saya teman-teman. Oh iya, untuk terongnya ini agar ada rasanya, saya juga campurin sama garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak ya, takut keasinan loh. Pada saat menggoreng terong, jangan lupa dibalik-balik ya, agar dia tidak gosong sebelah. Kadang-kadang ada juga ya orang yang suka makan terong tapi kulitnya dikupas. Nah, kalau bagi saya, terong itu harus dimasukin semuanya, kecuali kalau ada terong yang busuk. Ingat ya teman-teman, terong ini mengandung air. Jadi sebaiknya terong digoreng di akhir aja ya. Dan terong ini juga banyak jenisnya ya teman-teman. Ada terong bulat, terong telunjuk, terong hijau, dan terong yang ungu bulat. Kebetulan yang saya masak ini adalah terong ungu panjang. Kadang-kadang kita dapat terongnya itu ada yang agak gatal-gatal gitu ya. Alhamdulillahnya terong yang saya masak ini rasanya normal-normal saja. Tidak ada gatal ataupun pahit sama sekali. Dan terongnya juga masih muda-muda. Cuman untuk saat sekarang ini harganya lumayan tinggi ya. Nah, gitu aja ceritanya tentang seputaran terong ya. Dan ingat ya, gorengan terong ini harus kita bolak-balik agar matangnya benar-benar merata. Nah, kalau dia udah seperti yang di video saya ini, berarti itu menandakan terongnya udah matang dan siap untuk ditiriskan. Setelah semua terong kita goreng, kita lanjutkan lagi dengan menggoreng ikan asin. Saya punya sedikit tips ya teman-teman agar ikan asin kita ini tidak asin. Caranya yaitu kita rendam pakai air yang mendidih. Nah, kalau masih asin, kita rendam lagi pakai air yang mendidih, kemudian tambah sedikit penyedap rasa seperti sasa, ajinomoto, dan lain-lainnya. Setelah direndam, buang airnya, kemudian cuci lagi pakai air bersih ya. Kalau proses itu sudah dilakukan, nanti ikan asinnya enggak terlalu asin lagi ya. Nah, untuk penggorengan ikan asin ini saya sengaja enggak tiriskan ikannya ya teman-teman. Tapi saya langsung menambahkan sambal atau cabai hijau yang sudah dihalus
tiriskan. Sebenarnya sih cabai hijau ini enaknya itu diulek ya teman-teman. Cuman berhubung karena saya terlalu rajin, jadi saya blender aja deh. Setelah cabai hijaunya tercampur merata dengan ikan asin, kita tambahkan sedikit garam. Jangan banyak-banyak dulu ya, nanti dicicipi dulu, mana tahu keasinan. Oh iya, pasti ada yang salfok ya, kok ada merah-merahnya. Oh iya, saya tidak memiliki tomat hijau ya teman-teman, makanya saya tambahkan dengan tomat merah. Nah, setelah semuanya benar-benar merata lagi, saya tambahkan juga kaldu jamur ya. Kaldu jamur ini bisa juga diganti dengan penyedap rasa yang teman-teman pakai ya. Setelah garam dan penyedap rasa kita tambahkan, kita lanjutkan proses aduk-aduk terus ya, sampai benar-benar mateng ya si sambal hijau ini. Oh iya, ingat ya teman-teman, kalau cabai hijau ini kita gorengnya enggak terlalu mateng, maka itu dapat menyebabkan kita sakit perut loh. Makanya harus benar-benar mateng ya sambal hijaunya. Nah, sekira-kiranya udah ada aroma yang dikeluarkan, kita lanjutkan dengan proses mencicipinya. Kalau bagi teman-teman masih kurang garam, nanti bisa ditambahkan ya garamnya. Atau mungkin kekurangan penyedap juga bisa ditambahkan. Nah, diaduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Dan ingat ya, jangan pernah bosan untuk mengaduknya. Karena sambal hijau saya ini rasanya masih kurang garam, jadi saya tambahkan lagi ya sedikit garam. Setelah itu saya lanjutkan lagi dengan mengaduk-aduknya. Pasti teman-teman ada yang nanya ya, kok ikan asinnya enggak ditiriskan dulu? Nah, gini ya teman-teman, ikan asin ini kalau saya gorengnya agak lama atau saya tiriskan, nanti dapat membuat tekstur dari ikan asin ini akan menjadi keras. Maka dari itu saya langsung aja masukin cabai hijau yang udah kita siapin ke dalam wajan yang masih ada ikan asinnya teman-teman. Jadi ikan asin itu dagingnya tetap lembut dan tidak keras, sehingga dapat menambahkan sensasi gurih pada masakan kita teman-teman. Kalian gak percaya? Ya udah buktiin aja ya. Nah, kembali lagi nih kepada sambalnya ya. Kita aduk-aduk lagi karena ini belum terlalu matang ya menurut saya teman-teman. Kemudian pada saat membuat sambal hijau ini kuncinya ingat ya, minyak gorengnya jangan sampai kurang, karena kalau kurang atau minyak gorengnya sedikit, itu dapat mengakibatkan sambalnya kurang mateng atau tidak sempurna matengnya, sehingga membuat perut kita jadi sakit. Jadi itulah ya tipsnya dalam kita membuat sambal hijau. Nah, sambal hijau saya hampir matang ya teman-teman, karena warnanya sudah mulai berubah. Ingat ya, untuk selalu mencicipi, karena kalau garamnya kurang, nanti sambal hijaunya akan terasa pahit dan rasanya enggak sesuai dengan selera kita ya. Ini sambal hijau saya udah mateng ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan dengan menambahkan terong dan tempe yang sudah kita goreng tadi. Kemudian saya aduk-aduk sampai si sambal hijaunya benar-benar merata dan benar-benar tercampur ke tempe dan terongnya. Maka dari itu nama sambal ini sambal campur-campur ya teman-teman semua. Karena isinya bermacam-macam, ada tempe, ikan asin, dan terong. Kalau teman-teman ingin menambahkan kentang juga bisa ya. Kebetulan stok di kulkas saya cuma ada ini. Tara, masakan sambal campur-campur khas Minang ala saya sendiri sudah matang teman-teman, dan siap untuk disantap dengan nasi hangat. Udah dulu ya video saya kali ini. Wassalamualaikum, bye-bye.